Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Pardumonte Girsang dengan NIM C1C021077 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi terkait pajak penjualan atas barang mewah. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam terkait PPNBM, kita harus lebih tahu dulu apa sih definisi dari PPNBM ini. PPNBM atau pajak penjualan barang mewah ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya, penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Selanjutnya, jenis barang yang terkena PPNBM. Nah, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama, penyerahan BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, maksud dari barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya itu apa sih? Nah, barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya, yang pertama itu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, yang artinya bukan kebutuhan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Tentu masyarakat memiliki golongan-golongannya, ada golongan yang terendah, menengah, dan ke atas. Bisa saja barang yang dikonsumsi itu hanya di masyarakat golongan teratas. Maka itu adalah barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya. Yang kemudian pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Sama seperti penjelasan sebelumnya, berarti kemungkinan besar barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di golongan teratas. Dan barang tersebut dapat dikonsumsi untuk menunjukkan status, yang artinya ketika orang tersebut memiliki barang yang dikonsumsi itu, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut dalam tanda kutip adalah orang kaya, menunjukkan status dari seseorang tersebut. Nah, yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Kemudian ada dasar pengenaan PPNBM. Sebelum mengetahui cara menghitung PPNBM ini, kita harus mengetahui dasar pengenaan PPNBM. Nah, dasar pengenaannya meliputi yang pertama harga jual produk, termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual. Yang kedua ada nilai impor, cukai impor, uang dari biaya masuk, serta pungutan lainnya. Dan yang ketiga ada nilai ekspor, semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Yang keempat ada biaya penggantian, termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak, dan barang kena pajak. Dan yang terakhir adalah nilai lainnya. Kemudian untuk tarif PPNBM sendiri, tarif PPNBM kendaraan bermotor mulai dari 10% sampai 75%, sampai dengan 175%. Itu pun tergantung dari jenisnya. Dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor mulai dari 20% sampai 75%, tergantung jenisnya pula. Nah, cara menghitung PPNBM ini sendiri, kita misalkan ada contoh, Pak Dani mengimpor BKP atau barang kena pajak mewah dengan nilai impor sebesar 7 juta, sedangkan tarif PPNBM yang dikenakan misalnya 15%. Sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM adalah 7 juta dengan tarif PPN 11%. Kita ikuti tarif PPN yang berlaku di tahun 2020 ini atau tarif terbaru. Maka penghitungannya adalah PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. PPN sama dengan 11% dikali harga beli tadi, harga nilai impornya sebesar 7 juta. Maka PPN yang diperoleh adalah 770.000. Sedangkan untuk cara menghitung PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak, maka PPNBM yang 15% tadi dikali 7 juta, hasil yang didapat untuk pajak penjualan atas barang mewah dari Pak Dani ini, barang yang diimpornya adalah 1.050.000. Itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai pajak penjualan atas barang mewah. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.